Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kata puji-puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang pertama, apa penyesalan orang-orang yang diatap di dalam api neraka pada hari kiamat kelak, dan sebutkan surat, ayat dan redaksinya. Tanpa open book antum. Apa bunyinya? Penyesalannya apa dulu penyesalannya? Antum mulai dari Al-Baqarah. Mengingatkan hafalan itu dari mana? Langsung dari muluk aja. Dan dari Al-Baqarah, kelamaan nanti kita nggak pulang-pulang. Dari ayat pertama, ini ayat 10 loh. 5, 4, 3, 2, semakin pecah ya. Iya, emang sengaja, itu trik saya. Saya kan pernah jadi murid juga kayak antum. Siapa yang bisa? Yang belakang? Ya antum, belakang antum tirai, nggak mungkin lagi. Depan. Kok masih nengok ke belakang? Surat apa? Surat apa? Al-Mulk ayat? 10, nggak bisa kurang. Apa bunyinya? Suaranya yang keras itu resiko antum duduk di belakang, suara harus keras. Sekali lagi? Nggak, saya dengar, tapi kayaknya antum ragu bacanya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u. Apa? Wa qalu. Apa huruf atafnya? Ya, gimana Ustaz? Ya, diulang lagi dari awal. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Artinya apa? Dan mereka berkata, seandainya dulu kami mendengar dan memikirkan, maka kami tidak akan termasuk golongan orang termasuk di neraka sa'ir. Oke, intinya apa penyesalan mereka? Mereka di dunia tidak memikirkan dan tidak ingin mendengar dan tidak ingin memikirkan ayat-ayat Allah, Ustaz. Iya, jazakallahu khairan, makasih banyak. Benar hafalan antum. Antum mulai dari yang pertama tadi ya? Kelamaan. Nanti deh, insyaallah nanti ada waktunya. Ya wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, kalau saja kita mau mendengar di saat kita di dunia dan kita mau berpikir, kita mau mentadabburi ayat-ayat Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, kita tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Dan ini pelajaran buat kita semua. Mereka menyesal kalau saja kita mau mendengar dengan seksama. Jadi
mereka itu di dunia tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, nggak mau datang ke kajian, atau datang ke kajian tapi nggak ngedengerin, ngobrol sana, ngobrol sini, sibuk sana, atau buat instastory sendiri gitu loh, buat vlog. Al-aslu fil asya'i ibaha, hukum asal segala sesuatu boleh, tapi sa'atan sa'ah, ada waktunya hadirin sekalian. Makanya sekali lagi para ulama kita menekankan, kalau di kajian diam, dengerin. Karena penyesalannya ini, jangan sampai kita datang ke Masjid Blok M Square, kita datang ke Masjid A, Masjid B, Masjid C, Masjid D, tapi karena pada saat dijelaskan kita nggak dengerin, kita ngobrol, kita aktif di grup, kita WA sana, kita WA sini, kita salah satu orang yang membaca ayat ini pada saat di hari kiamat kelak. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Makanya para ulama menekankan masalah ini untuk kebaikan audiensnya, untuk kebaikan jamaahnya, untuk kebaikan murid-muridnya, bukan untuk kebaikan yang berbicara. Yang berbicara amalannya beda lagi. Antum beribadah di kajian dengan diam dan mendengar, pemateri beribadah kepada Allah dengan berbicara. Jangan dibalik. Oleh karena itu, sekali lagi perlu kita renungkan, penyesalan ahli neraka adalah mereka nggak mau mendengar dengan seksama. Walaupun ustadznya nggak melihat, walaupun tertutup hijab, ibu-ibu nggak ada yang tahu kalau ibu-ibu bicara misalnya, atau kita yang ada di sayap kiri atau sayap kanan nggak kelihatan, tapi Allah ngelihat. Alam ya'lam bi annallaha yara, bukankah dia mengetahui Allah maha melihat dia? Allah maha melihat, as-sami'ul basir. Allah maha mendengar. Dan jangan sampai kita membaca ayat ini di neraka, baca ayat ini di dunia, baca ayat ini di dalam sholat kita, baca ayat ini di tahajud kita. Jangan sampai kita baca ayat ini di neraka sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini yang mungkin perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya, akhwat ada yang bisa jawab juga tanpa lihat buku. Tanpa lihat buku. Mungkin saya nggak tahu tapi Allah tahu. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan surat, ayat, redaksi, dan intinya. Agak cepat, kita nggak punya waktu banyak malam ini. Ada? Nggak ada, alhamdulillah. Belum nggak ada, akhwat? Ada. Iya, silakan. Mohon agak cepat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Gak usah pakai tajwid ya, sebutkan redaksinya aja dengan suara yang tegas. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat apa? Surat Al-Mulk ayat 10. Artinya apa? Kalau saja aku mendengar kalau saja aku mau mendengar, maka kita tidak akan masuk neraka sa'ir. Maka aku tidak akan masuk neraka sa'ir. Atau dan aku berpikir atau kita berpikir kita tidak akan masuk neraka sa'ir. Jazakillah khairan, terima kasih banyak. Ya, itu salah satu poin penting yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Tadhkiratus Sami karya Al-Imam Ibnu Jama'ah, salah satu buku yang direkomendasi para ulama kita. Lalu dan pada kesempatan kali kita akan masuk ke ayat berikutnya, surat Al-Ankabut ayat 49. Silakan Ustadzuna Ustadz Cacep untuk membaca redaksi
kalimat yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Falyatafaddal mashkura. Barakallahu fiik Syekhana. Qala al-Imam Ibnu Jama'at al-Kinani rahimahullahu ta'ala wa rahima walidayhi wa masyaikhahu wa rahima ustadana wal muslimin ajma'in wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Ankabut al-ayah at-tasi'ah wa arba'un. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Berkata penulis Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Qur'an dia ini ditafsirkan oleh Al-Quran oleh para ulama. Ada dua tafsir, bahkan ada dua tafsir. Yang pertama Al-Quran, yang kedua ditafsirkan oleh Ibn Abbas, dan ini yang dikuatkan At-Tabari. Huwa di sini adalah Nabi. Tapi sekali lagi itu dua tafsir yang dijelaskan oleh para ulama. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Qur'anul Karim adalah ayat-ayat Allah yang jelas, yang gamblang, yang Allah masukkan ke dalam dada-dada orang-orang yang berilmu, dada-dada ulama. Sebagian menyatakan atau sebagian menjelaskan bahwa fi suduril ladzina utul ilma bisa bermakna para ulama mulai dari sahabat sampai zaman ini, atau fi suduril ladzina utul ilma itu bisa bermakna di dalam dada Nabi. Diungkapkan dengan plural sudur itu untuk mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi adalah ahli ilmunya ahli ilmu, gurunya para ulama, dan insya Allah tidak ada kontradiksi dalam tafsir ini. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Adapun Imam Tabari beliau menjelaskan bahwa huwa di sini bermakna Nabi. Nabi adalah ayat-ayat yang jelas di dalam diri para ulamanya ahlul kitab. Itu maknanya. Para ulamanya ahlul kitab. Itu tafsir Al-Imam At-Tabari dan Abdullah bin Abbas dan sebagian para ulama yang lain. Adapun tafsir yang tadi kita bahas itu penjelasan Imam Qurtubi, Al-Baghawi dan banyak para ulama yang lain juga. Dan insya Allah tidak ada kontradiksi di antara tafsir-tafsir tersebut. Ya, kita bahas makna globalnya. Sekali lagi, Ibnu Jama'ah membawakan ayat ini untuk kita. Al-Quran adalah ayat-ayat yang gamblang yang Allah masukkan ke dalam dada-dada ahli ilmu. Terlepas ahli ilmu itu adalah Nabi SAW, dan tidak ada masalah dengan tafsir ini karena Nabi adalah gurunya dari seluruh ahli ilmu yang datang setelah beliau, atau ahli ilmu dari masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Kenapa? Karena kan Ibnu Jama'ah memasukkan ayat ini ke bab keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Kenapa Ibnu Jama'ah memasukkan ayat ini ke dalam bab ini? Karena ayat ini adalah dalil tentang keutamaan ahli ilmu. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala
memasukkan Al-Quranul Karim ke dada-dada ahli ilmu, bukan ke orang awam, bukan ke orang bodoh, tapi ke dalam hatinya ahli ilmu. Orang yang punya ilmu, tentu saja semua sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada yang mungkin ilmunya 90%, ada yang mungkin ilmunya 80%, ada yang mungkin ilmunya 70%. Tapi Al-Quran dimasukkan ke dada mereka. Al-Quran dimasukkan ke dada mereka. Ini menunjukkan betapa utamanya ahli ilmu. Kita saja itu tidak akan mau berbicara dengan semua orang. Antum, atau simpel aja lah, seorang pembesar di negeri ini, kalau antum mau ketemu dia, gampang apa susah? Susah. Orang-orang besar tidak berbicara dengan semua orang, tidak ngobrol dengan semua orang. Antum mau ketemu dengan Dirut A, mau ketemu dengan Menteri B, antum harus buat janji. Itu pun belum tentu diterima di ACC oleh protokolernya. Nggak bisa. Saya mau ketemu ngobrol, nggak bisa. Hanya orang-orang tertentu yang di ACC. Hanya orang-orang penting. Falillahil mathalul a'la. Apalagi Allah SWT, Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman. Dan firman-Nya tidak Allah masukkan ke dalam dada setiap orang. Hanya dada-dada ahli ilmu saja yang Allah berikan. Tidakkah ini menjadi cambuk bagi kita untuk belajar, dan terus belajar agar kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah keutamaan ahli ilmu. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, sisi ini dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, jika dada dan hatinya ahli ilmu yang Allah jadikan tempat berlabuh untuk firman-firman-Nya, maka ahli ilmu adalah hujjah bagi orang awam. Artinya orang awam harus berkiblat ke mereka. Karena tempat yang dijadikan atau tempat di mana Allah labuhkan firman-firman-Nya itu di dada-dada ahli ilmu. Maka kita sebagai orang awam, kalau ada sesuatu kembali ke mereka. Karena mereka hujjah. Kalau mereka bilang jalan, tentu saja bukan karena hawa nafsu, bukan karena mood mereka, tapi karena firman-firman Allah yang ada di dalam dada mereka. Karena ilmu mereka, karena mereka tahu ayatnya, mereka tahu hadisnya, mereka ngerti kaedahnya, yang kita nggak tahu, yang kita nggak paham. Karena mereka udah baca ratusan buku tentang akidah, mungkin ratusan buku tentang fikih, ratusan buku tentang dakwah, ratusan buku tentang akhlak, yang isi buku itu kalau nggak firman Allah atau hadits Nabi SAW. Maka ada apa-apa yang berkaitan dengan agama, kembalikan ke mereka. Jangan kita bergerak sendiri, jangan kita melakukan manuver sendiri, jangan kita buat ibadah sendiri. Jangan kita beramal menurut feeling kita atau pengalaman kita dulu, nggak bisa. Karena yang ilmu itu dilabuhkan di dalam dada mereka, bukan dada kita. Kecuali kalau kita ahli ilmu juga. Maka ini keutamaan bagi ahli ilmu, kata para ulama. Mereka adalah hujjah bagi manusia. Mereka hujjah bagi orang-orang yang bukan ahli ilmu, yang bukan ulama. Kalau mereka bilang maju, kita maju. Kalau mereka bilang mundur, kita mundur. Kalau mereka persilakan kita mengerjakan sholat tertentu karena ada hadisnya, silakan sholat itu.
Kalau mereka bilang jangan karena tidak ada riwayatnya, atau mungkin kalau ada hadisnya lemah, ada hadisnya palsu, maka kita diam. Karena parameternya di mereka, kecuali jika mereka tergelincir dan arahannya tidak sesuai dengan dalil. Dan itu pun tidak mungkin seluruh para ulama. La tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat dalam hal yang keliru. Mungkin tergelincir, tapi mungkin satu dua, dan yang lain mengingatkan, yang lain meluruskan, yang lain mengklarifikasi. Tapi selama tidak ada bukti bahwa keterangan mereka bertabrakan dengan dalil, bertentangan dengan hadis yang sahih, yang valid, maka kita harus kembalikan kepada mereka. Kita harus kembalikan kepada mereka. Ini keutamaan ahli ilmu, dan mereka diutamakan, mereka dijadikan imam di tengah-tengah masyarakat, mereka dijadikan referensi di tengah-tengah masyarakat, mereka dijadikan marja' di tengah-tengah masyarakat, mereka dijadikan tempat bertanya di tengah-tengah masyarakat karena ilmu yang ada di dalam dada mereka. Dan itulah sisi keutamaan ilmu yang ada dalam ayat ini dan menjadi alasan mengapa Imam Ibnu Jama'ah memasukkan ayat ini ke dalam bab keutamaan ilmu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Masya Allah nih. Enak kalau ngajar yang pinter-pinter tuh enak. Langsung paham. Nah, padahal yang nerangin nggak jago dalam menerangkannya. Iya. Pelajaran yang ketiga, sisi yang ketiga, ini faedah dari Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kalau sebelumnya kan Al-Imam As-Sa'di. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ayat Al-Quran itu Allah masukkan ke dalam dada-dada ahli ilmu. Maka ini adalah keutamaan tersendiri bagi ahli ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu yang mereka miliki, mayyazu bi afhamihim baina kalamillah wa kalamil bashar wa syayatin. Maka mereka bisa membedakan mana yang firman Allah, mana yang wahyu, mana yang dalil, dan mana yang ucapan manusia, dan mana yang ucapan syaitan. Bisa tuh mereka. Karena punya ilmu. Semakin tinggi ilmu mereka, maka mereka akan semakin mudah melakukan mapping. Mana yang wahyu, mana yang benar, mana yang ucapan manusia, bisa salah, bisa ditolak, meragukan, mana yang jelas-jelas ini ucapan dari syaitan. Hadirin, kalau orang sudah bisa membuat mapping dalam masalah ini, itu hidupnya nggak akan dibohongin orang. Nggak akan ditipu sama iblis. Nggak akan tuh. Nggak akan. Karena dia tahu, karena punya ilmu. Karena punya ilmu. Contohnya antum bubaran kajian jam 12 siang. Misalnya antum bawa mobil sendiri. Begitu keluar parkiran Blok M, jadi antum bawa mobil sendiri, lalu kaca film mobil antum itu 80% gelap tuh, sendirian. Tiba-tiba antum melihat ada akhwat keluar dari kajian yang sama, jalan kaki tuh. Terus mulai ada ilham, udah tolongin tepi, ajak pulang bareng. Kesian wanita pulang jalan kaki, bisa jadi searah. Ajak pulang bareng aja. Kan menolong orang itu pahala. Menolong orang itu amal soleh. Menolong orang itu ibadah.
panas-panas. Ingat nggak dalil man naffasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan hilangkan kesulitannya di akhirat. Gitu tuh. Itu ilhamnya tuh. Nah, kalau antum punya ilmu, antum bisa buat mapping. Ini benar-benar buah dari firman Allah, hadis Nabi, atau ucapan syaiton tapi yang KW super. Kan pakai hadis gitu loh. Ini pakai hadis nih. Hadisnya ini kan berat gitu. Kalau udah bawa-bawa hadis kan, iya benar juga ya. Udah gue ajak bareng aja deh. Antum cek deh di dalam dada antum. Ada hadis tentang berdua-duaan gak ya? Di tempat yang tidak bisa dijamah atau dipantau oleh mata-mata manusia. Antum ketemu hadisnya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali ketiganya syaitan, gitu. Oh, berarti ini talbis iblis. Nggak jadi, astagfirullah. Antum tancap gas tuh, gitu. Nggak jadi ini, Pi. Tapi kalau orang yang nggak berilmu kemakan tuh sama syaitan, kemakan. Akhirnya nepi. Kebetulan akhwatnya juga newbie, baru ngaji nih yang pertama. Jadi nggak sama-sama nggak ngerti, akhirnya pulang bareng, gitu loh. Pulang bareng, ngobrol lah, tukeran nomor telepon, terus besok paginya bangunin sholat subuh, kan repot. Jadi udah susah kalau begini. Nah ini karena nggak bisa ngebedain mana benar-benar firman Allah yang datangnya dari Allah, mana ucapan manusia, mana talbis iblis. Ini masalahnya orang awam kan begitu. Karena cuma tahu 1-2 ayat, 1-2 hadis, pikir dia udah tahu semuanya. Akhirnya salah tuh. Nah ahli ilmu nggak demikian. Ahli ilmu tidak demikian. Makanya kan dalam riwayat Imam Ahmad di detik-detik terakhirnya itu digoda oleh syaitan, Imam Ahmad sekarang Anda sudah selamat dari saya. Kata Imam Ahmad, belum, sampai saya meninggal dunia dan di atas al-haq, di atas la ilaha illallah baru saya selamat. Bisa jadi saya tergelincir 2 detik sebelum kematian, bisa jadi saya tergelincir misalnya 1 menit sebelum kematian. Dan salah satu awal dari kegagalan dan kekalahan kan kelengahan. Nah syaitan ingin buat Imam Ahmad lengah. Anda udah selamat, tenang aja, udah selamat nih. Udah sebentar lagi meninggal. Belum, kata Imam. Kenapa? Hafal 1 juta hadis, ngerti. Oh ini talbis iblis nih. Ini talbis iblis. Gak mau Imam Ahmad. Jadi hadirin yang dirahmati Allah. Ini yang dijelaskan Imam Qurtubi ini benar banget. Ketika ilmu itu di dada ahli ilmu, mereka lah yang bisa membedakan mana firman Allah, mana konsep Allah, mana manhaj Allah, mana tauhid, mana sunnah, mana ketaatan, mana ucapan manusia, dan mana yang ucapan-ucapan syaitan untuk menggoda kita. Dan godaan syaitan itu luar biasa, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita harus belajar biar bisa, biar hidup kita hidup itu dengan mapping yang kuat. Kita bisa membuat klasifikasi. Oh enggak, ini enggak benar nih orang. Oh ini orang dibahas oleh Nabi SAW. Oh ini bukan orang yang baik. Kata para ulama, sahabat yang baik itu sahabat yang mengajak kita ke ketaatan. Kok selama 3 bulan gue berteman sama dia, walaupun ketemunya di pengajian, tapi konten pembicaranya ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, mana ketaatannya? Berarti dia bukan orang yang baik. Walaupun packagingnya baik. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang perlu kita camkan bersama-sama.
Ya. Ya, pelajaran yang berikutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya, dalam ayat ini secara gamblang, secara tegas Allah menjelaskan bahwa tempatnya ilmu itu adalah hati. Tempatnya ilmu adalah hati. Fi suduril ladzina utul ilma. Ini selaras dengan beberapa dalil. Contohnya surat Asy-Syu'ara ayat 194. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril yang amanat, kata Allah. Kemana? Ala qalbika. Ke dalam hatimu, wahai Muhammad. Ke dalam hatimu. Agar kamu bisa menjadi orang-orang yang memperingatkan manusia tentang azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini semakin mempertegas bahwa ilmu itu konsep dasarnya, awalnya itu di hati. Bukan sebatas di otak. Bukan sebatas di kecerdasan seseorang. Kecerdasan itu penting. Ketika para ulama membahas ayat ini, ulama menjelaskan bahwa ahli ilmu itu adalah uqala'uhum, orang-orang yang cerdas, yang menggunakan akal mereka. Tetapi tempatnya bukan di otak semata, tempatnya ada di hati. Ini tempatnya ilmu. Kita akan lanjutkan ba'da salat Isya insyaallah ta'ala, dan kita akan jelaskan bagaimana kecerdasan saja tidak cukup untuk sukses di dunia ilmu, dan beberapa contoh-contohnya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk, jazakallahu khairan. Kita masuk ke poin bahwa tempat atau inti dari ilmu adalah hati, bukan kecerdasan. Kecerdasan itu penting, hadirin sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Sa'di. Tapi bukan itu yang menjadi parameter kesuksesan seseorang. Bukan itu. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan al-ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu itu ibadah hati. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Kenapa demikian? Tadi kita sudah jelaskan. Ayat ini menjelaskan fi suduril ladzina utul ilma. Di dalam dada. Kenapa dada? Hati. Karena hati berada di dada. Dalam surat Asy-Syu'ara tadi ayat 194, ala qalbika, Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati engkau, wahai Muhammad. Allah nggak mengatakan ke dalam otak kamu, wahai Muhammad. Allah nggak bilang ke pendengaran, Allah nggak bilang ke lisan, Allah nggak mengatakan di tangan. Allah mengatakan ala qalbika, litakuna minal mundzirin, ke dalam hatimu. Karena yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu adalah orang yang mempersiapkan hatinya. Orang-orang yang mempersiapkan hatinya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang-orang yang mendapatkan manfaat dari keterangan Allah, nasihat dari Allah, arahan dari Allah, orang-orang yang mendapatkan manfaat dan bisa mengamalkan
perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Apa kata Allah dalam surat Qaf ayat 37? Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya dalam hal itu semua ada peringatan. Ladzikra, ada peringatan, ada pelajaran. Untuk siapa hadirin? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Orang yang punya hati. Allah nggak mengatakan orang yang punya kecerdasan, enggak. Yang punya hati. Au alqa sam'a wa huwa syahid. Atau dia mampu mendengarkan dengan seksama dan dia saksikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan liman kana lahu qalbun. Al-Quran ini bermanfaat bagi orang yang punya hati, yang dia gunakan untuk berpikir. Jadi mikirnya bukan pakai otak lagi, atau sebatas pakai otak, tapi pakai hati. Makanya kita tahu siapa yang gak kenal Ibnu Abbas, turjumanul Quran. Orang yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, nikmat turjumanil Quran Abdullah bin Abbas, sebaik-baik orang yang bisa menjelaskan tafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang resep, kok dia bisa alim begitu ya? Kok bisa menguasai Al-Quranul Karim? Dan kok bisa ngamalin tuh? Jadi amalnya dengan ilmunya bisa selaras. Apa rahasianya? Ada seseorang yang penasaran, ada yang kepo tentang beliau nih, kok bisa begitu? Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata Abdullah bin Abbas? Resepnya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, bilisanin saul wa qalbin aqul. Setelah taufik dari Allah yang membuat saya seperti ini, itu saya punya lisan yang hobi bertanya, hobi nanya. Jadi lisannya Abdul Abbas suka nanya, tapi nanya mencari kebenaran, bertanya untuk diamalkan, bertanya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Bertanya dengan adab, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi hobi nanya nih Abdul bin Abbas. Pak Ustadz, dulu saya juga hobi nanya, tapi sekarang hopeless Pak Ustadz. Nggak pernah dijawab sama Ustadznya. Kan kita sudah katakan, dijawab nggak dijawab, ketika antum nanya, ibadah apa tidak? Ibadah, fas'alu, itu perintah Allah. Bertanyalah, ketika antum bertanya, walaupun selama 1,5 tahun kajian nggak ada yang dijawab. Ya kompetitornya kayak begini kan susah dijawab, misalnya. Dan ada orang-orang begitu. Saya tuh ngaji 2 tahun, nggak ada satupun pertanyaan saya dijawab sama ustadznya. Karena dia hadiri kajian yang mungkin banyak yang hadir. Jadi kompetitornya banyak. Tapi setiap dia tanya, itu pahala. Karena setiap dia tanya, itu pengamalan Al-Anbiya ayat 7, pengalaman Al-Anbiya ayat 7, pengamalan Anbiya ayat 7. Begitu terus. Jadi nggak ada resiko, kita nanya tuh pahala. Apalagi jika bisa dijawab dan itu mencerahkan kita. Itu kunci suksesnya Abdullah bin Abbas. Jadi kita langsung mendengar kunci sukses dari orang yang memang pakar. Bahkan orang nomor 1 dalam tafsir Al-Quran. Dan pakar fikih. Bukan hanya pakar tafsir. Lalu yang kedua, biqalbin aqul. Hati yang selalu berpikir kritis. Hati. Abdullah bin Abbas nggak mengatakan dimag, otak, enggak, hati. Jadi mikirnya pakai hati. Bukan hanya sebatas otak. Bukan hanya mengandalkan kecerdasan, tapi direnungi, ditadaburi, diresapi. Hati yang berpikir. Nah ini,
Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Bukan hanya sebatas orang punya kecerdasan, bukan sebatas orang yang punya kerajinan, orang yang punya semangat, orang yang selalu datang ke kajian. Kalau dia nggak punya hati, nggak dapat manfaat, kata Allah. Allah jamin, liman kana lahu qalbun. Ini Al-Quran berguna hanya untuk orang yang punya hati. Orang yang punya hati. Wa alqas sam'a, dan ketika mendengarkan, dia dengarkan dengan seksama, serius. Wa huwa syahid. Di dalam tafsir Al-Baghawi, maksudnya hadirul qalbi laisa bighafilin wala sah. Jadi ketika datang ke kajian atau mungkin dengerin di YouTube dan seterusnya, itu dengerin dengan seksama dan dia hadirkan hatinya. Lagi-lagi hati, kata para ulama. Lagi-lagi hati. Jadi kalau udah dengerin kajian di radio sambil nyapu, sambil masak, sambil ngepel, sambil ngobrol sama tukang sayur, nggak akan bisa. Atau misalnya datang ke kajian sambil ngobrol, sambil WA-WA-an, nggak ada manfaatnya. Bukan saya mengatakan, saya nggak berhak menjudge orang. Qaf 37. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ini semua pelajaran hanya untuk orang yang punya hati. Dan ketika belajar pakai hati, bukan hanya pakai kecerdasan, bukan hanya mengandalkan ketekunan, bukan hanya mengandalkan catatan yang komplit sampai koma-komanya dicatat. Enggak. Itu penting, itu positif, itu perlu diapresiasi. Tapi kalau kita nggak menghadirkan hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan tauhid, hati yang ingin berubah, hati yang khusyuk, hati yang memupuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang nggak bergantung kepada makhluk, nggak bisa. Gagal. Abdullah bin Abbas begitu luar biasa, bukan hanya mengandalkan ketekunan, bukan hanya mengandalkan kecerdasan, walaupun beliau cerdas, bukan hanya mengandalkan hubungan keluarga, beliau sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pakai hati, hadirin, pakai hati yang tawadu, hati yang nggak sombong, yang nggak merasa diri suci, hati yang gak ngeremehin orang, hati yang penuh dengan al-wala, yang cinta kepada umat Islam, cinta kepada ahli tauhid, cinta kepada ahli kiblah, hati yang tidak suka dengan kemaksiatan, tidak suka dengan kesyirikan. Itu hati yang seperti itu. Kalau enggak bisa. Yang berfirman, yang bilang, yang mendapatkan pelajaran, liman kana lahu qalbun. Yang berfirman, yang menyatakan fi suduril ladzina utul ilma, di dalam dada ahli ilmu, bukan di kepalanya ahli ilmu, di dada. Allah mengatakan di dada, bukan di kepala. Yang berfirman, yang menyatakan ala qalbika, di dalam hatimu wahai Muhammad, bukan di otakmu. Lalu kita berharap sukses di dunia ilmu, sukses hijrah, sukses kajian hanya mengandalkan kecerdasan, network, terus kenal sana, kenal sini, mengandalkan penampilan, mengandalkan ketekunan, hafal 30 juz, 29 juz. Nggak bisa. Gagal. Bahkan bisa jadi sesat, bukan hanya gagal, sesat. Apa kata Nabi SAW tentang orang Khawarij? Yaqra'un al-Quran. Orang Khawarij baca Al-Quran gak hadirin? Baca Al-Quran. Terus apa kelanjutannya? Wala yujawizu tarakiyahum. Tapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Berarti ilmunya kemana? Sini doang nih, sini nih. Sini. Ini kan kerongkongan. Berarti ilmunya cuma sampai di sini aja nih, sini. Gak melewati ke sini. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Warathatul Anbiya. Ilmunya Khawarij itu cuma sampai kepala, gak masuk ke hati. Walaupun banyak di antara mereka penghafal Al-Quran, Nabi yang mengatakan yaqra'un Al-Quran,
Mereka pembaca Al-Quran. Tapi bukannya hatinya penuh dengan tauhid jadi sombong. Saking sombongnya merasa lebih pintar, merasa lebih suci daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Bayangkan. Dan gembongnya memvonis Nabi nggak adil. I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adil wahai Muhammad. Kamu tuh nggak adil. Bayangkan itu gembongnya tuh. Jadi kalau ilmu kita cuma sampai di sini, itu kan ngerenain orang. Itu udah terbukti tuh. Itu dalam loh. Wala yujawizu taraqiyahum. Ilmunya nggak sampai ke terongkol, nggak masuk ke sini nih. Nggak sampai dada. Muter aja di sini. Akhirnya Ali sesat, sahabat dikafirkan, Nabi dibilang gak adil sama dia. So jago lah. Jadi orang yang ilmunya cuma sampai kepala begitu tuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejarah sudah mencatat. Makanya kata Hasan al-Basri, kata beliau, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu lisan. Ilmu yang hanya sampai lisan. Lisan di kepala kita. Lisan. Oh jago. Kalau ditanya juz 30 bisa lanjutin. Kalau ditanya juz 27 bisa dilanjutin. Kalau tanya hadis lancar di lisan. Ngomong retorikanya enak. Kita betah dengerin dia khutbah Jumat. Apa kata Hasan al-Basri? Hujjatullahi alaih. Ilmu yang seperti itu, yang hanya di lisan, hanya ngomong enak, ngomong jago, retorika menawan, artikulasi bahasa menakjubkan, itu hujah, bumerang pada hari kiamat. Bumerang, bukan hebat, bukan ilmu bermanfaat, bumerang. Yang kedua, al-ilmu fil qalbi, ilmu yang ada di dalam hati. Fadzakal ilmu nafi', dan itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diminta oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dan kita baca setiap pagi, kan kita baca itu setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbal. Itu tuh, itu hakikatnya ilmu yang sampai ke hati, bukan hanya dengan lisan. Dan sejarah mencatat betapa banyak orang-orang cerdas, tapi ketika tidak memainkan hatinya, sesat. Bishr al-Mu'tamir. Apa kata Al-Zahabi? Al-Imam Zahabi, salah satu ulama madzhab Syafi'i, beliau mengatakan, zakiyan, fatinan, walam yu'tal huda. Bishr al-Mu'tamir itu orang cerdas, jenius. Tapi Allah nggak kasih hidayah, taufik buat dia. Sesat. Cerdas. Yang bilang cerdas bukan kita. Yang bilang cerdas bukan dokter pada hari ini. Yang bilang cerdas Al-Imam Al-Zahabi Al-Syafi'i. Dan banyak. Al-Jubai itu kurang cerdas apa? Sesat. Al-Qadi Abdul Jabbar kurang cerdas apa? Sesat. Al-Imam Jahil itu kurang cerdas apa? Kurang rajin apa? Kata Imam Zahabi, Al-Imam Al-Jahil itu tidaklah megang satu buku kecuali harus dihatamkan, baru dia tinggalkan buku itu. Jadi kalau